Bapak Ustadz ini tokoh masyarakat ya, kemudian praktisi haji daerah istimewa Yogyakarta, dan beliau juga pernah menjadi kepala bidang penyelenggaraan haji dan umroh Kanwil Kementerian Agama daerah istimewa Yogyakarta. Beliau adalah Bapak Dr. Andes Sigit Warsita MA, dan insya Allah ibu bapak sudah mengenal beliau karena memang sepak terjang beliau sudah bertahun-tahun seluk beluk tentang perhajian. Ibarat guru itu bab dan halamannya itu sudah hafal beliau itu. Alhamdulillah. Sugeng rawuh Pak Sigit. Assalamualaikum. Pak Dokter. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tetap ganteng, tetap sehat. Alhamdulillah. Serasa muda sekali. Semangat yang jelas. Semangat makanya. Apalagi untuk urusan haji. Harus semangat dan Harus ikhlas. semangat. Alhamdulillah. Ibu bapak jamaah haji itu secara tidak langsung sebagai kita bangsa. Jadi diharapkan nanti ibu bapak membawa nama baik Indonesia, khususnya daerah istimewa Yogyakarta, selama nanti ibu bapak berada di tanah suci Mekah, Madinah, dan untuk itu pada kesempatan siang hari ini narasumber kita akan membawakan topik atau tema yang bagus sekali, yang insya Allah nanti dan kita harapkan bisa menjadi rujukan, bisa menjadi pedoman bagi ibu bapak semuanya. Tema yang akan kita ambil pada kesempatan kali ini adalah akhlak batin dan akhlak pergaulan selama beribadah haji di tanah suci. Jadi banyak kita jumpai di sana itu kan, kalau tidak salah akhlak itu ada 3, akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama, dan akhlak kepada alam sekitarnya. Jadi mudah-mudahan sampaikan Pak Sigit, nanti ibu bapak bisa mulai dari sekarang bisa menyiapkan apa itu kertas, okay? Nanti bisa kita kita tanya jawab, dan mudah-mudahan nanti mumpung ada pakarnya ya, sulit ini menghadirkan Pak Sigit itu sulit sekali ini harus turun gunung ternyata Pak Sigit itu. Oke, waktu monggo Pak Sigit, waktu selanjutnya tentang akhlak batin dan pergaulan jamaah haji selama di tanah suci. Monggo. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu sekalian, calon-calon tamu Allah yang saat ini sedang sangat bersemangat ya, untuk memperbaiki diri, untuk menyiapkan diri rencana keberangkatan Bapak Ibu ke tanah suci. Bapak Ibu yang saya hormati, bekal untuk suci tentu tidak hanya berupa materi, berupa real, atau bekal fisik yang lain. Bahkan pemerintah tahun ini untuk keberangkatan yang akan datang sudah mengambil satu kebijakan bahwa istitoah kesehatan itu akan dilaksanakan mendahului sebelum pelunasan. Artinya diharapkan jamaah haji itu ketika berangkat ke tanah suci benar-benar dalam kondisi sehat lahir batin tentu. Kan tetapi Bapak Ibu sekalian, bekal berupa real, bekal berupa
itu penting, itu pokok, tetapi dengan itu saja belum cukup. Karena dalam pelaksanaan ibadah haji, Bapak Ibu nanti akan berhadapan dengan berbagai kondisi dan juga akan berinteraksi dengan kali manusia yang itu semua tidak bisa hanya diselesaikan, ditanggapi dengan bekal materi dan sehat kita, dokter, itu ya. Ya. Tapi ada bekal yang memang harus bekal yang harus dibawa untuk menyikapi segala kondisi yang nanti Bapak Ibu hadapi. Apa? Yaitu akhlak. Ya. Di akhlak ini penting. Akhlak ini harus dibawa betul dalam kita berinteraksi kepada siapapun. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, mengingatkan pada kita, berwasiat kepada kita. Hampir setiap Jumat dibaca oleh khotib. Siap. Nabi ngendika ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Di Nabi ngendika bertakwalah kalian dimanapun saja kalian berada. Ikutilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik yang akan dapat menghapus, ya, keburukan yang timbul. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bergaulah, berinteraksilah kepada sesama manusia bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik. Nah, karena apa, Bapak Ibu? Akhlak itu ibarat pakaian kita, dokter. Ya. Orang akan kemudian menilai langsung, merasakan langsung dari akhlak kita, dan langsung berikan penilaian. Misalnya saat ini saya berpakaian seperti ini, Bapak Ibu melihatnya mungkin memberikan penilaian, bajunya Pak Sigit kok nggak pantas ya, misalnya tuh pecinya kok kayaknya kurang match dan sebagainya. Itu orang akan, baik terucap maupun tidak, mereka akan memberikan penilaian. Nah, demikian juga dengan akhlak kita. Begitu kita ketemu dengan orang, orang akan merasakan, kemudian bahkan menilai diri kita. Apakah kita sopan, apakah kita ramah, apakah kita lembut atau tidak, itu orang dapat merasakan dan kemudian pasti memberikan penilaian, walaupun mungkin di hati, di batin mereka. Maka ibarat pakaian kita harus perbaiki, kita harus persiapkan betul. Jangan sampai ketika kita ketemu dengan orang siapapun, baik yang sudah kita kenal maupun belum, kemudian mereka memberikan penilaian yang buruk, penilaian yang minor pada diri kita, dan itu pada akhlak. Siap. Ketika Bapak Ibu nanti berjumpa dengan saudara kita dari manapun, mereka bukan ibadah penjenengan, ya, bukan salat kita, bukan mungkin zikir kita, bukan kemampuan di dalam kita menguasai ilmu, bukan, mungkin juga bukan sedekah kita, karena mereka juga tidak tahu. Tapi yang langsung dibaca oleh orang lain adalah akhlak. Ya, itu langsung dibaca, dan tidak bisa kita sembunyikan, Nah, maka Bapak sekalian, mari kita siapkan betul bekal yang berupa adab dan akhlak untuk bekal perjalanan ibadah Bapak Ibu semua, kita semuanya sejak sekarang, ya. Tidak hanya pada saat nanti di tanah suci, tetapi juga di dalam perjalanan, bahkan tentu hasilnya adalah pas. Sebagai pengantar, Dr. Tejo memahami betapa pentingnya akhlak itu. Bahkan saya tambahkan sedikit, Dokter, silakan. Bahwa di dalam agama Islam, akhlak itu yang sangat penting, kedudukan yang sangat tinggi.
Misalnya Rasulullah pernah ngendika masyai'un fi mizanil mu'mini yaumal qiyamah. Jadi tidak ada sesuatu yang lebih dalam timbangan seorang mukmin besok di hari kiamat dibanding atau daripada akhlak yang baik. Artinya akhlak yang baik itu memiliki porsi besar, bahkan dalam timbangan kita nanti paling berat. Paling berat ya. Tidak ada yang lebih berat dari itu. Maka tidak bisa kita abaikan, tidak bisa kita sepelekan. Apalagi yang mau naik haji gitu Iya, ya. betul. Apalagi yang mau haji. Bahkan kemudian Nabi juga pernah Hurairah, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aksari ma yudkhilun nasal jannah. Jadi Nabi pernah ditanya tentang sesuatu yang banyak menjadi penyebab seseorang itu masuk surga. Faqala, maka Nabi ngendika taqwallah wa husnul khuluq. Jadi takwa kepada Allah dan akhlak yang baik itu menjadi penyebab terbanyak orang masuk surga. Takwa dan sekali lagi dan akhlak yang baik. Takwa kepada Allah sudah menjadi bekal Bapak Ibu ya, dan itu bagi jamaah haji. Dilengkapi dengan akhlak yang baik. Dengan akhlak yang baik. Harus itu ya. Karena walaupun sesungguhnya takwa kepada Allah itu sudah mencakup akhlak juga sesungguhnya, tetapi di sini Nabi menegaskan betul. Karena mungkin ada orang yang memahaminya berbeda. Jadi takwa kepada Allah itu sisi lain atau hal yang lain dari akhlak yang baik gitu. Maka di sini ditegaskan walaupun sudah takwa kepada Allah masih ditegaskan dan orang yang akhlaknya baik gitu. Jadi orang beriman, ini menurut penuturan Sayyidah Aisyah ya, orang beriman yang dilengkapi, disempurnakan dengan akhlak yang baik dapat mencapai derajat orang-orang yang menghabiskan malam-malamnya itu untuk sholat dan siangnya untuk puasa. Kan? Jadi padahal tidak ada orang yang sanggup beribadah seperti itu. Terus bagaimana kita itu bisa menyadari bahwa akhlak kita itu sudah baik, Pak Sigit? Jadi misalkan ini kan ibu bapak jamaah haji sudah mengikuti manasik mungkin udah berkali-kali ya, udah berkali-kali manasik dan di situ sudah bab per bab. Ibu bapak jamaah karena besok saya naik haji, ya saya memperbaiki sholat dan sebagainya. Nah, untuk mengetahui bahwa kita akhlaknya udah baik itu bagaimana, Pak Sigit? Iya, Bapak sekalian, jadi tentu baik buruknya akhlak standarnya adalah bagaimana Allah dan Rasul mengajarkan. Ya. Bagaimana Allah dan Rasul mengajarkan pada kita. Allah bisa Allah ngendika fa bima rahmati minallahi lintalahu. Jadi maka disebabkan karena rahmat Allah lah kamu bersikap lemah lembut. Jadi sikap lemah lembut adalah akhlak yang luar biasa. Akhlak yang mendorong, akhlak yang mendakwah Kanjeng Nabi itu adalah lemah lembut. Itu salah satunya. Dan itu pokok betul. Karena Allah kemudian ngendika, seandainya kamu bersikap kasar dan berhati keras, lanfaddu min haulik, pasti mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu. Ya, padahal Nabi itu tugasnya ngajak-ajak kebaikan, kalau dijauhi orang tentu gagal. Nah, berarti intinya lemah lembut gitu ya. Betul. Nah, ya. Berarti mohon dicatat Bapak Ibu semuanya. Jadi nanti Ibu Bapak, apalagi nanti yang sudah ke tanah suci, jangan sampai nanti kembali dari tanah suci nggak nyambung gitu ya Pak Sigit ya. Berarti monggo nanti lemah lembut ya, pokoknya bisa mengaplikasikan saya sudah berhaji berarti saya sudah ada perubahan pada
Itu bisa diukur ya, parameternya adalah ketika kita bisa diterima oleh semua orang. Siap. Jadi ketika Bapak Ibu sejak dari awal misalnya di dalam misalnya nanti panjenengan itu diterima oleh seluruh anggota regu panjenengan. Apalagi 42 hari ya. Iya. Dalam rombongan dalam 45 orang itu bisa menerima panjenengan. Mereka merasa nyaman ketika Bapak Ibu ada di tengah-tengah mereka. Artinya tidak dijauhi. Berarti itu bahkan dalam satu kloter, bahkan terhadap siapapun. Dan ini Bapak sekalian, ini penting ya. Jadi ketika saya datang misalnya ke orang pada gelisah, ini alamat ini. Ini tanda bahwa saya itu pasti mungkin keras, mungkin kasar, mungkin sombong dan sebagainya. Dan yang buruk yang harus dijauhi. Gitu ya. Gitu. Nah, ini menjadi penting ya. Karena kita lihat tadi dingendikake Allah kepada Kanjeng Nabi, tetapi bukan berarti kemudian sudah selesai, karena kita juga punya tugas melanjutkan dakwah profetik Nabi. Dakwah kenabian itu kita punya tugas untuk melanjutkannya. Dan kita punya tugas dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau tidak didukung sifat lemah lembut maka pasti akan gagal itu. Gagal. Maka bahkan dalam sebuah hadis itu kan Nabi ngendika, ada sifat-sifat, ada akhlak, ada tabiat yang jika dimiliki oleh seseorang maka haram neraka baginya. Masya Allah. Pak, ini penting sekali untuk kita, apalagi yang mau haji ya Bapak Ibu. Misalnya apa? Qaribin. Jadi Nabi itu dekat, Nabi itu supel ya. Dan kita juga begitu Bapak Ibu. Jadi panjenengan yang supel kepada siapapun itu ya. Tentu dalam pengertian positif ya. Maka mesti disenengi wong nih. Teman-teman rombongan kita, kloter kita, bahkan siapapun akan senang dengan orang yang punya sifat selalu dekat, supel. Kemudian yang kedua apa? Sahlin. Ini penting, apalagi bagi jamaah haji ya. Memudahkan urusan orang lain. Orang gawe ribet ya. Karena ada orang yang suka ribet ya. Hal yang sesungguhnya itu mudah, itu mikir jero mas jadi ribet itu. Padahal sesungguhnya mudah. Dan ketika kita punya sifat itu Bapak Ibu, enak betul hidup ini. Hidup itu enak. Jadi bagi kita sekarang udah tidak ada zamannya kalau bisa justru kita harus balik. Kalau bisa mudah ngapa harus dipersulit. Nah ini kaitannya dengan kita terhadap orang lain ya Bapak Ibu sekalian. Nanti panjenengan akan berhadapan setiap hari 24 jam selama 42 hari. Sejak dari tanah air kembali tanah air lagi. Akan berhadapan dengan itu. Ketika ada orang lain membutuhkan sesuatu, mudahkan Bapak Ibu. Mudahkan urusan mereka. Dan akan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu janjinya, itu pasti. Diampun nopo maneman untuk membantu orang. Jangan, kita permudah. Bahkan walaupun mereka misalnya belum ngendiko minta tolong, tapi kita tahu sesungguhnya dia butuh pertolongan, kita segera lakukan itu. Nyah-nyah gitu ya. Nggak usah nunggu mereka merengek, mereka minta tolong, kita lakukan dulu. Itu. Kemudian yang ketiga apa? Tadi layin, jadi lemah lembut tadi. Lemah lembut. Bayangkan Bapak Ibu, ketika kita dekat dengan orang yang supel ya. Kemudian orang yang apa? Suka memudahkan orang lain dan sifatnya lemah lembut. Remen mboten, Pak. Kita pasti senang ketemu dengan orang seperti itu. Punya sifat seperti itu, ketemu orang, mesti orang lain senang dengan kita. Itu dokter. Dan berharap ketemu terus gitu ya. Iya. Memang jamaah haji atau ibadah haji itu kan tempat kawah candra di muka, bagaimana nanti kebanyakan diperlihatkan sifat aslinya.
Pak Sigit. Ya. Jadi makanya memang betul sekali yang disampaikan Pak Sigit Warsito nggih. Jadi bagaimana kita menata diri kita dan akhlak kita sehingga nanti dalam kurun waktu yang sekitar 40-an hari ibu bapak nanti akan bersama-sama di situ akan melihat oh si A itu sukanya bagaimana, si B. Nah, ini tadi seperti yang disampaikan Pak Sigit, supel, selalu memudahkan urusan orang lain, kemudian lemah lembut. Insya Allah nanti regu itu kompak sampai pasca haji gitu ya. Siap, betul. Tapi kalau nggak itu ya nanti pasca haji ya sudah bubar. Nah, gini Pak Sigit, banyak pertanyaan juga. Saya itu akhlaknya belum baik ini, makanya saya belum berani naik haji ini ya. Jangan, karena saya tuh belum siap ini saya, sehingga saya kalau suruh daftar nanti saja lah, nanti menunggu baik itu gimana? Jadi ada orang yang sebenarnya dari sisi materi itu sudah mampu, sudah istitoah. Kalau sekedar untuk daftar 25 juta itu kecil bahkan. Namun beliau tidak segera daftar itu karena itu, dokter. Jadi karena takut, khawatir nanti sepulang haji bisa baik gitu. Iya, betul. Karena apa? Masyarakat kita, Bapak Ibu sekalian, itu kan sudah punya mindset ya. Jadi profil itu seperti ini loh. Itu sudah punya gambaran kan Bapak Ibu. Masyarakat kita punya gambaran. Jadi orang yang haji itu misalnya dalam benak masyarakat kita, orang yang haji itu pasti ibadahnya baik, kemudian dia dermawan, lomo. Kemudian dia takzim, dia sopan, dia tidak sombong, dia tadi itu sudah. Nah, orang yang mungkin akan takut nanti ndak nopo terjadi apa selisih antara yang dibayangkan dengan masyarakat dengan kenyataannya. Mungkin Bapak Ibu ingat ya, 10 tahunan yang lalu itu di televisi kan ada sinetron yang sangat fenomenal ya. Ada seorang haji yang sudah 2 kali haji. Ingat Bapak Ibu sinten? Haji Muhyiddin ya. Pernah ingat itu. Padahal sudah 2 kali hajinya. Tetapi beliau, mohon maaf, tidak. Jadi rendah, jadi tidak orang itu bukan karena apa? Karena akhlaknya, akhlaknya yang tidak sesuai dengan apa yang dibayangkan masyarakat itu. Maka Bapak sekalian, yang pertama ya, apa yang disampaikan Dr. Tejo tadi yang tanyakan, kita harus optimis bahwa watak kita saat ini, sifat kita yang ada saat ini itu bisa berubah itu. Bisa berubah. Kita tidak boleh larut dengan ungkapan bahwa nek watuk iki gampang tambane. Nek watak itu. Nah, itu kan masyarakat kita begitu ya. Sehingga orang yang larut dalam ungkapan itu cenderung dia akan bertahan pada wataknya yang sekarang. Bukan watuknya. Karena apa? Karena sudah pesimis dulu. Iki ora iso berubah iki. Bayi bahkan mengatakan gitu, itu dandang ciriwansi ya, mengatakan begitu. Namun coba kita tengok ke belakang, orang-orang jahiliyah ya semacam Umar bin Khattab misalnya, menurut Bapak Ibu sebelum beliau masuk Islam wataknya seperti apa? Kasar enggak beliau? Setan aja takut. Nah, namun ketika Islam semuanya kemudian berubah. Dan di antara sahabat-sahabat Kanjeng Nabi itu yang masuk Islam itu tidak semuanya anak-anak sebagaimana Abi Thalib. Banyak juga yang sudah dewasa, sudah di atas 40 tahun. Itu pun bisa berubah, maksud saya begitu. Jadi walaupun lansia mungkin tidak berubah gitu ya? Ya, asal kita punya niat betul, mohon kepada Allah. Bahkan Nabi kan juga mengajarkan satu doa ya untuk kita agar kita dikarunia akhlak yang baik. Akhlaki la yahdi illa anta, la yahdi li ahsaniha illa anta. Jadi Allah tunjukkanlah aku kepada akhlak yang baik.
tidak ada yang bisa menunjukkan aku kepada akhlak yang baik kecuali. Berarti akhlak tadi sebagaimana Al Imran 159 tadi itu karunia Allah, itu rahmat Allah. Maka oleh Allah walaupun sudah sepuh pasti bisa. Ini yang pertama. Tentang tadi sikap orang yang sudah mampu dari sisi materi, sehatnya, tapi takut untuk daftar. Yang kedua, ini tadi optimis ya bisa berubah. Yang kedua, Bapak sekalian, justru ini menjadi spirit kita untuk menjadi lebih baik. Dan kita juga perlu mengenali Bapak Ibu sekalian bahwa yang namanya akhlak baik kita kepada orang itu kan bertingkat-tingkat. Yang paling level paling rendah Bapak Ibu sekalian. Jadi level paling rendah itu orang usil ya. Orang ganggu wong ya. Jadi padahal sekarang lagi musimnya itu membuli dan sebagainya, lagi musim itu. Jadi kalaupun saya belum bisa berbuat baik kepada Bapak Ibu dalam wujud mungkin membantu sesuatu, memberikan sesuatu, minimal kula mboten ganggu panjenengan, itu sudah akhlak yang baik. Diam gitu ya. Sehingga panjenengan tidak terganggu. Ini level paling rendah gitu ya. Itu kan. Tapi kalau diam nanti tidak membantu urusan orang lain, Pak Sigit. Ini dalam rangka tadi kita akan bertahap, ya, semuanya bertahap. Ya. Kemudian yang level di atasnya itu yang level menengah, yang pertengahan apa? Baik pada kita berusaha membalasnya. Ya. Itu sudah setingkat di atasnya. Nah, yang dahsyat itu ketika orang lain zalim kepada kita tetap membalas dengan kebaikan. Itu baru dahsyat itu. Mantap itu. Ada orang lain berbuat buruk tapi kita tetap senyum, kita tetap sabar, kita membalas dengan kebaikan. Ini level tertinggi itu. High level itu. High level. Atau sebagaimana yang ditunjukkan oleh sahabat-sahabat Ansor, Bapak Ibu sekalian, ketika Kanjeng Nabi beserta umatnya hijrah ke Madinah, itu kan sahabat-sahabat Ansor itu memberikan apa yang dimiliki dengan tidak ada motivasi apapun, apalagi untuk mendapatkan lebih berupa tempat, berupa pekerjaan, dan yang lain-lain. Memberikan dengan ikhlas. Apakah mereka tidak butuh? Butuh, mereka masih membutuhkan. Tapi mereka berikan itu. Yang di dalam Al-Quran disebut dengan isar itu ya. Jadi isar itu membantu orang berbuat baik kepada orang lain dengan memberi yang dia punya yang terbaik, bahkan yang sebenarnya dia sendiri masih butuh. Nah, untuk Bapak Ibu jamaah haji, apakah mungkin begitu? Sangat mungkin Bapak sekalian. Misalnya dalam perjalanan nanti ada sederet di pesawat misalnya tempat duduknya, atau mungkin pada saat di Arafah, di Mina dan seterusnya. Wonten sing aduh kok kula ngelak banget, kula lali mboten nyeto toya Zam-Zam misalnya. Nah, panjenengan jane ya rada ngelak ning urung darurat. Ya pun monggo ngunjuk nika. Memberikan pada orang lain hal kecil ya, yang sesungguhnya panjenengan sendiri juga butuh itu, tapi kemudian diberikan pada orang lain. Ini isar, Dokter. Ini sudah high level juga. High level ya. High level dalam hal berbuat baik kepada kasus tertentu, misalkan di Muzdalifah dia yang suhunya panas tinggi gitu ya, harus berbagi gitu ya. Betul. Jadi banyak sekali berjumpa dengan kasus-kasus seperti itu. Maka tunjukkan itu, wujudkan akhlak. Pasti panjenengan akan dimudahkan. Nggak usah khawatir, engko nek aku tak caos ke bapak ibu ini, aku engko ngelak misalnya. Aku nek butuh piye? Yakinlah, nanti pasti Allah akan turun tangan itu. Ketika kita butuh, dimudahkan oleh orang lain, Pak. Ini. Catat nggih Ibu Bapak sedaya. Jadi nanti yang harus kita pedomani pada siang hari ini Bapak Ibu Bapak, yang pertama tadi supel, memudahkan urusan orang lain, kemudian lemah lembut gitu ya, sehingga nanti tolak ukurnya apa? Oh ternyata tolak ukurnya itu Ibu Bapak bisa diterima oleh teman-teman
ibu bapak yang baik itu nanti di dalam satu kamar atau dalam satu rombongan, satu regu gitu nggih. Jadi kalau kok ternyata masih ada orang yang menolak, saya harus terus belajar terus agar saya bisa jadi orang yang super, kemudian memudahkan urusan orang lain dan lemah lembut gitu ya. Gini Pak Sigit, masih ada lagi fenomena itu. Haji itu kan daftar tunggunya lama sekali, lama lah, itu bukan suatu rahasia lagi. Sehingga ya saya harus memanfaatkan keberangkatan haji saya ini. Nah, jadi yang bisa kita lihat di sana itu banyak orang itu mengejar ibadahnya Pak Sigit. Betul. Mengejar ibadah nanti ya urusan orang lain ya nanti dulu setelah saya ibadah, karena nanti kalau saya ngurusi ini nanti hilang ibadah saya. Nah itu gimana itu Pak Sigit untuk mungkin ada yang bisa disampaikan pada jamaah agar bisa tercakup antara memudahkan orang lain dan suka menolong itu. Iya. Okay. Yeah, baik Bapak sekalian. Betul ya. Jadi munculnya problem di dalam kita berinteraksi dengan sesama, termasuk nanti Bapak Ibu pada saat menunaikan ibadah haji, itu ketika ada benturan antara ibadah individu dan ibadah sosial. Jadi ketika ada benturan antara ibadah individu, apa ibadah individu? Contoh ya, Nabawi terus saya harus nebar ke Masjidil Haram. Kemudian zikir, doa, itu kan ibadah-ibadah individu. Apakah itu tidak penting? Penting, sangat penting. Tapi ketika dalam waktu bersamaan ada ibadah sosial yang harus mestinya kita perhatikan. Nah ini kadangkala kita masih individu. Oke, egonya masih muncul gitu ya. Dan ini kemudian jadi masalah. Dalam sebuah hadis itu Kanjeng Nabi kan pernah ngendika, ahabbun nas itu ya, ilallahi ta'ala. Jadi manusia yang paling dicintai oleh Allah itu anfa'uhum linas. Yang bermanfaat. Manusianya manusianya itu yang paling bermanfaat. Yang dicintai oleh Allah yang paling bermanfaat bagi sama manusia. Sedangkan ahabbul a'mali ilallah. Jadi sedangkan amal yang paling dicintai oleh Allah itu Kanjeng Nabi menunjukkan itu ternyata amal-amal sosial, dokter. Bapak sekalian. Jadi yang ditunjukkan oleh Nabi itu amal-amal sosial. Misalnya memasukkan rasa bahagia kepada saudaranya itu ibadah sosial yang luar biasa. Misalnya ada teman Bapak Ibu nanti yang satu kamar kok kelihatan murung misalnya, tendiko nembe telung dino kok wis ngelangut ngalamun. Nah itu penjenengan bisa hadir memberikan hiburan, kebahagiaan pada mereka. Itu ibadah sosial dan tidak boleh diabaikan. Termasuk ahabul a'mali ilallah tadi loh. Termasuk amal yang paling dicintai Allah itu. Kemudian apalagi kata Nabi, melunasi hutangnya. Kemudian menghilangkan ketika pas misalnya satu saat dari masjid kemudian pulang mampir warung misalnya, mampir rumah makan di sana, ampun menjadi orang yang terima dijajak gitu. Harus dicatat ini, harus dicatat nih kayaknya ini. Iya, mestinya kita yang kemudian membayari kalau memang ada, kenapa tidak gitu ya. Itu menghilangkan rasa lapar. Jadi tentu konotasinya tidak hanya kemudian kita memberikan nasi bungkus pada orang di rumah gitu. Ketika kita dalam perjalanan itu kita berbagi, mundut teh misalnya sak gelas 2 real Bu ya. Atau susu piantun 3 misalnya kita bertiga ya pun bayari misalnya. 6 real enggak banyak, dianggap mamon 6.000 6 real itu jangan dipengke peng 4,5 nanti jadi rasi do bayari mungkin. Kalau dikalikan itu amal yang dicintai oleh Allah. Nah kemudian bahkan di penghujung hadis itu Nabi ngendika, sungguh aku membersamai saudaraku untuk satu urusan itu lebih aku cintai
daripada iktikaf di masjidku Nabawi 1 bulan suntuk. Masya Allah Bapak Ibu. Samai saudaranya untuk satu urusan ya, untuk satu urusan itu lebih dicintai oleh Rasulullah daripada 1 bulan suntuk di Masjid Nabawi. Pertanyaan kula, iktikaf itu ibadah sosial atau individu Bapak Ibu? Individu. Karena kebaikannya kembali pada diri kita. Ternyata dalam kasus ini jauh lebih dicintai ibadah sosial. Jauh lebih dicintai ibadah sosial. Nanti Bapak Ibu akan dihadapkan pada problem, dihadapkan pada masalah. Misalnya di Madinah yang semua orang tadi dokter katakan ngejar salat terus arba'in dan sebagainya. Ditambah berapa? 1000 kali lebih baik. Nanti di haram 100.000 misalnya. Mendengar atau sudah mendekati waktu salat, atau kita sudah ngerti waktu salatnya, tahu semua jamaah haji itu waktu salat di tanah suci ngerti insya Allah. Nek tanah air lali. Maka ke masjid jangan ngenteni nek krungu adzan. Walaupun sudah masuk, kalau di masjidnya belum adzan yorong tindak. Itu pun masih ditunda-tunda ya, sampai komat pokoknya. Nah, kalau di sana semua orang sudah bersiap. Nah, kemudian pada saat yang bersamaan ada teman sekamar Bapak Ibu ingkang nembe gerah. Pilihannya panjenengan ngoyak salat jamaah atau nemani yang sakit di kamar itu. Oke. Itu pilihan. Padahal tadi kalau ibadah yang individu itu hanya kembali untuk dirinya kebaikannya. Sedangkan ibadah sosial Bapak Ibu akan dihadapkan pada kondisi seperti itu. Maka tolong ya, perhatikan betul. Jangan kemudian terus golek petugas kon nunggu itu. Itu kelihatannya cerdas, tapi sesungguhnya dia merelakan pahala besar untuk orang lain, untuk petugas ya. Itu aja Bapak sekalian. Nah, kemudian saya tambahkan dokter. Oke, siap. Tadi sebelum lupa ya, tadi yang untuk menguatkan kita semua bahwa akhlak ini betul-betul perlu kita persiapkan. Maka salah satu adalah kita menyadari betul bahwa Bapak Ibu berhaji, berumroh itu adalah panjenengan sedang menjadi tamunya Allah. Ini penting. Masya Allah, subhanallah. Sebagaimana Nabi ngendika dalam hadis riwayat Ibnu Majah, al-ghazi fi sabilillah hajju wal mu'tamiru wafdullah. Jadi orang yang berperang di jalan Allah, orang yang berhaji, orang yang berumrah itu wafdullah. Itu tamunya Allah, itu tamunya Allah ya. Da'ahum, jadi mereka memenuhi panggilan Allah ya. Jadi Allah memanggil mereka dan mereka memenuhi panggilannya. Ini tamu Allah. Nah, ketika ada kesadaran bahwa diri kita sedang menjadi tamu Allah yang maha suci, Allah yang tidak ada kekurangan sedikit pun, Allah yang maha segalanya, maka kemudian menghiasi diri kita dengan hal yang terbaik. Bukan hanya pada pakaian kita, bukan hanya pada penampilan sisi luar kita, namun memperbaiki sisi dalam itu menjadi lebih penting. Jadi memperbaiki sisi dalam kita Bapak Ibu sebagai Allah itu menjadi hal yang sangat penting. Didukung oleh pernyataan Rasulullah bahwa innallaha thayyibun la yuqbalullah illa thayyib. Bahwa sesungguhnya Allah itu maha baik dan Allah tidak menerima hanya yang baik. Maka Bapak Ibu, perbaiki kita, siapkan diri kita untuk menjadi tamu Allah, agar kita betul-betul oleh Allah dipandang
pantas dipandang baik untuk sowan, untuk hadir di rumahnya. Nah, kalau kita oleh Allah dipandang baik, insya Allah kita akan ditemui. Artinya kita merasa berjumpa dengan Allah di Baitullah nanti. Jangan sampai Bapak Ibu, karena kita kurang kamu, kemudian Allah tidak menemui kita. Artinya kita merasa bahwa di Baitullah itu kok hanya hampa begitu. Sebagaimana kita bertamu ke rumah yang kosong. Jangan sampai. Nah, kita harus merasakan bahwa Allah hadir ketika kita di rumahnya. Bahkan Bapak Ibu jauh dari itu, lebih dari itu, sepulang Bapak Ibu haji nanti, rasakan bahwa Allah pun hadir di rumah-rumah kita. Tidak hanya pada saat kita di rumahnya, tapi Allah dengan kita senantiasa melibatkan Allah dalam setiap urusan kita, setiap pekerjaan kita, setiap amal kita. Monggo ya, kesadaran bahwa kita adalah wafdullah, Bapak Ibu adalah tamu Allah, yang tidak semua orang diberikan kesempatan untuk menjadi tamu. Maka manfaatkan betul, tapi jangan tadi sebagaimana Dr. Tejo sampaikan, jangan sampai kemudian mumpung tadi aku nunggu suwe, kemudian ngejar yang individu, kemudian tidak memperhatikan orang lain, sehingga nilai manfaat kita menjadi kurang. Karena haji Bapak Ibu sekalian, kita semua itu seperti kita sedang dilatih oleh Allah, ditarbiyah oleh Allah untuk menjadi manusia yang baik, untuk menjadi orang beriman yang sempurna. Siapa orang beriman yang paling sempurna? Akmalul mukminin itu ya. Jadi orang yang paling sempurna imannya itu ahsanuhum khuluqan, yang paling baik akhlaknya. Jadi kita tidak akan pernah mencapai iman yang sempurna tanpa didukung akhlak yang baik. Dan Bapak-Bapak sekalian, di antara mereka yang terbaik siapa? Yang paling baik terhadap keluarganya, yang paling baik terhadap istrinya. Maka bagi panjenengan yang nanti tindak bersama istri, bersama suami, kadang-kadang ujiannya itu justru dari suami, dari istri itu ya. Tidak dari orang lain gitu ya. Tapi dari suami atau istrinya sendiri. Dan tidak jarang yang kemudian tidak kuat di situ. Kemudian kata sikap yang kasar terhadap istrinya. Tidak boleh rofa, rusuk dan sesudahnya. Padahal itu di tanah suci ya, di tanah suci aja seperti itu, apalagi di tanah yang tidak suci. Tidak suci. Oh enggak ya. Ibu bapak jamaah haji yang rahmati Allah, nggih. Jadi apa yang bisa kita petik dari yang diaturkan Pak Sigit tadi, bahwa menjadi tamunya Allah, nggih. Tamunya Allah, nggih. Itu yang harus direnungi. Banyak orang itu yang ahli tahajud, tapi belum dipanggil Allah untuk berhaji. Banyak orang yang ahli Senin Kemis, Daud juga panggil untuk berhaji sama Allah. Banyak orang yang ahli sedekah, banyak orang yang ahli semuanya. Nah, sekarang dikembalikan pada ibu bapak semuanya. Apakah saya itu sudah seperti itu? Apakah saya itu sudah ahli tahajud, sudah ahli puasa, sudah ahli sedekah? Kok Allah itu memanggil saya untuk jadi tamunya gitu ya? Nah, itu jadi itu yang harus direnungkan. Jangan sampai hanya nanti, wah besok saya naik haji nih, nanti apa ya yang bisa untuk oleh-oleh, bisa udah beda. Jadi monggo ibu bapak bisa merenungi diri. Dipanggil itu kok saya, kok bukan dia yang sering ke masjid, sering tahajud, ahli sedekah, ahli baca Quran dan sebagainya. Kok saya ini yang dipanggil. Nah, makanya bagus sekali ini materi pada
siang hari ini Pak Sigit. Jadi manajemen akhlak kita gitu, manajemen akhlak kita ya sebisa mungkin. Tapi gini Pak Sigit, apakah bisa? Apakah masih mungkin? Ini kan pura-puranya kita di tanah suci ya, kita di tanah suci sana. Apakah masih bisa kita itu berbuat yang tidak baik gitu loh? Kan sana itu kan sudah lingkungannya religi dan sebagainya. Apakah masih bisa mungkin akhlak kita itu tidak baik di sana gitu? Iya, Bapak sekalian, ini ujian ya. Dan nanti Bapak Ibu akan dihadapkan pada kondisi-kondisi yang tidak sesuai dengan yang panjenengan harapkan. Dan ini membutuhkan akhlak sabar kita Bapak Ibu. Itu penting sekali. Maka udah berapi nanti, berantakan semuanya. Maka kemudian akan keluar ucapan yang tidak baik, sikap yang tidak baik dan maka sabar ya Bapak Ibu ketika nanti menghadapi kondisi yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi tidak otomatis orang yang berada di tanah suci itu kemudian menjadi suci. Buktinya apa? Banyak perilaku yang pada sesama. Ternyata juga ada orang yang mencuri, ada orang yang berbohong, ada orang yang marah, orang yang membentak dan sebagainya, itu tidak sedikit. Nah, maka sekali lagi kita harus kontrol diri kita. Balikan. Kalau kemudian kita tidak ingat bahwa kita sedang menjadi tamu Allah tadi, mungkin kemudian lepas, maka diingat-ingat betul. Karena sikap kita yang arogan itu bisa menghabiskan amal kebaikan kita misalnya. Itu dipun emosi betul. Sehingga kemudian bisa untuk mengontrol tingkah laku kita, sikap kita kepada orang lain. Bahkan Bapak Ibu, kenapa Allah mohon maaf, wanti-wanti betul terhadap 3 hal itu selama haji? Rafas, fusuk, jidal gitu ya. Karena memang itu terjadi itu. Dan itu godaan terbesar itu ya. Dan itu akan sampai akhir zaman nanti ada terus. Kalau ini tidak besar, Allah tidak perlu mengingatkan itu. Jadi ya, urusan misalnya sepele kemudian jadi. Apalagi besok itu kan Bapak Ibu sekalian berhaji pasca pemilu ya. Itu jangan sampai hasil pemilu menjadikan kita jidal di sana, terbawa-bawa ke sana gitu ya. Bahkan bisa memporak-porandakan persahabatan, persaudaraan, jangan sampai. Itu ya, nanti dijaga betul ya. Jadi itu Bapak Ibu, kita terus harus menjaga diri kita. Kemudian Bapak sekalian, ada satu hadis saya rasa yang perlu kita perhatikan juga menyangkut akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, itu Nabi ngendika, yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahishan wala la'anan. Jadi Rasulullah itu tidak suka berkata kasar, tidak bercanda dengan kata-kata yang kasar. Walaupun bercanda Bapak, yang akhir-akhir ini orang bercanda ternyata berurusan dengan hukum. Kan banyak ini kasusnya akhir-akhir menyakiti orang lain dan sebagainya ya. Iya, bahkan menyakiti umat. Padahal konteksnya bercanda. Namun Nabi mengingatkan dan Nabi tidak suka walaupun bercanda dengan kata-kata kasar. Wala la'anan, dan Nabi tidak suka melaknat, tidak suka kemudian mencela dan seterusnya. Itu akhlak yang harus kita bawa. Jadi ketika nanti ada yang di kondisi yang tidak sesuai yang kita harapkan, tidak perlu kita bengok misalnya, tidak perlu kita berteriak, ya sikapi dengan sabar, dengan lembut, dengan pendekatan yang baik dan seterusnya. Insya Allah semuanya jadi lancar, semuanya jadi mudah itu. Oke Pak Sigit, mungkin kita bisa lihat chat nggih.
ya, dari pertanyaan Ibu Bapak. Kita bacakan dari Pak Nur Hidayat Berbah, Pak Nur Hidayat Berbah. Baik pada diri sendiri dan orang lain itu bagaimana cara melatihnya? Iya, sudah tertarik ini Pak Nur Hidayat Berbah ini. Assalamualaikum Pak Nur Hidayat. Oh sudah, tapi masih mengikuti beliau. Bapak sekalian, tadi sedikit sudah saya singgung ya, bahwa akhlak itu bisa berubah, harus optimis. Maka ada niat kita yang tulus untuk bisa berubah, mohon kepada Allah, kemudian perhatikan lingkungan, dengan siapa kita bergaul, itu juga perlu diperhatikan. Ketika kita bergaul dengan orang yang alim, orang yang akhlaknya baik, insya Allah kita juga akan terbawa baik. Ketika itu terus kita lakukan, dan kita juga tidak kerasa ternyata berubah gitu. Namun ketika kita tidak ke sana ya mungkin susah gitu. Kita sudah menutup diri untuk berubah gitu ya. Padahal kan bahkan mungkin ada yang kemudian begini, dokter, Bapak sekalian, dalam teori sosiologi itu kan bahwa suatu jenis itu pasti akan mencari jenisnya sendiri. Nah, orang yang nyun sewu, maaf, seperti saya berangasan misalnya, ya senengnya karo wong berangasan. Kalau saya tidak keluar dari situ, kemudian menuju pada lingkungan yang baik, yang lembut, maka saya tidak akan berubah. Maka ini harus kepada siapa kita bergaul. Dan Bapak Ibu nanti akan dihadapkan pada semua orang yang punya segala macam sifat, itu akan menyenangkan hadapi. Maka sejak sekarang, monggo Bapak sekalian ya, dengan empati saya rasa itu kita bisa. Artinya nek cara Jawa kan ditepakke awake dhewe itu ya. Di ketika kita merasakan sakit itu berarti orang lain pun merasakan hal yang sama kalau saya bersikap begitu. Ditepakke awake dhewe tadi. Itu saya rasa di antaranya ya. Oke, siap. Pak Hidayat. Lanjut ya. Kemudian masih lagi ternyata Pak Nur Hidayat ini. Ustadz, cara merubah akhlak atau karakter pembawaan yang kurang baik dengan apa saja? Kadang dia sadar terkeras itu dia akan baik, tapi nanti akan kembali akhlak yang kurang baik lagi karena suka emosi, suka marah, merasa benar sendiri dan tidak mau menerima masukan orang lain. Nah, menikah bagaimana itu Pak Sigit? Iya. Sebagian sudah kita jawab di atas ya. Maka dengan Bapak Ibu, kita biasa hadir di taman surga, biasa hadir di raudhah. Raudhah dalam pengertian sebagaimana zaman Kanjeng itu tempat pembelajaran. Kan Nabi dengan para sahabat. Ini sekaligus pencerahan ya Bapak Ibu sekalian, bahwa raudhah yang menjadi tempat Madinah itu dulunya adalah tempat pembelajaran Kanjeng Nabi kepada para sahabat, antara dalam Nabi dengan mimbar Nabi itu. Disitulah tempatnya. Apa esensinya? Belajar, ngaji. Maka ketika kita terus belajar, terus mengaji, kita sudah berada di taman surga, di raudhah sesungguhnya. Raudhah yang bukan di sana, namun ada raudhah di tempat-tempat kita mengaji. Insya Allah itu menjadi wasilah, menjadi taman surga kita nanti. Nah, dengan kita memahami ilmunya, misalnya orang yang sombong itu kemudian bisa menghancurkan seluruh amalnya. Bahkan Nabi ngendika orang yang di dalam hatinya terbersit satu pun misqala dzarrah itu layak tempatnya di neraka. Mengingat hal seperti itu, insya Allah kemudian bisa membantu mengendalikan, menyadarkan diri kita, gitu ya, menyadarkan kita dengan dari itu. Tentu yang lain tadi dengan bergaul dengan orang-orang yang jauh lebih baik dari diri kita, dari sisi akhlaknya, dari sisi amal ibadahnya, itu dipersering gitu ya, dipersering. Nah, ketika tadi Pak Nur Hidayat ngendika kambuh, kumat, itu mungkin kita jauh dari mereka, kita jauh dari majelis taklim misalnya. Itu tempat-tempat yang insya Allah membantu kita untuk memperbaiki diri kita.
sih Bu Bapak. Jadi yang penting itu bagaimana kita menempatkan diri kita itu sebagai tamunya Gusti Allah. Jadi kalau misalkan kita menjadi tamunya Pak Lurah, Pak Dukuh, Pak Camat, Pak Bupati, yang paling bagus ya kan, persiapannya sudah lama sekali, apalagi ini kita jadi tamunya Gusti Allah. Jadi bekal-bekal itu harus kita himpun mulai dari sekarang. Jadi ibu bapak bisa belajar dari dunia maya, dari Mbah Google, dari buku, kemudian dari pengalaman-pengalaman orang yang sering kesana, dari tokoh masyarakat. Jadi apa yang disampaikan Pak Sigit tadi memang penting sekali. Jadi memang akhlak itu memegang peranan penting. Jadi tadi kan dan akhlak gitu ya. Jadi penyempurna itu. Jadi akhlak itu memang bagaimana nanti ibu bapak akan mewujudkan selama ibu bapak jadi awal sudah saya sampaikan bahwa jamaah haji Indonesia itu kan kayak duta bangsa Pak Sigit. Jadi nanti kalau akhlak ibu bapak di sana, oh ternyata jamaah haji Indonesia itu pemarah, nyerobot antrian dan sebagainya, itu kan nanti akan terkenal di mana-mana, juga membantu orang lain itu. Jadi yang bisa kita petik pada kesempatan kali ini bahwa Malaysia lil insani ila masa'a, An-Najm 39. Jadi manusia itu akan mendapatkan apa yang dia usahakan. Kalau dia mau jadi tamunya Gusti Allah, ya memang harus menyiapkan diri. Jangan sampai nanti di sana belum tahu apa-apa, saya harus ngapain, saya harus bagaimana. Sehingga monggo ibu bapak mulai sekarang, mumpung masih banyak waktu masih banyak waktu, pada orang dan dari manapun bisa. Hingga nanti apa yang disampaikan Pak Sigit tadi, bahwa jamaah haji Indonesia itu diharapkan minimal punya sifat supel, kemudian memudahkan urusan orang lain, kemudian lemah lembut gitu ya Pak Sigit ya. 3 kriteria itu bisa tertanam bisa Allah, nanti kita bisa jadi tamu Allah yang memang kita itu pantas gitu. Kita pantas jadi tamunya Gusti Allah. Ya. Dan kita memang harus memantaskan diri Pak Sigit. Kita harus memantaskan diri sehingga nanti yang mengundang kita itu senang gitu, yang mengundang kita senang. Alhamdulillah ya Ibu Bapak, karena memang durasi waktu yang tidak memungkinkan pada kita semuanya, mungkin ada closing statement dari Pak Sigit. Siap. Ya, Bapak sekalian, untuk penting sekali menjaga keseimbangan hubungan ke atas dan ke samping, dan itu menjadi kata kunci kita tidak akan hina hidup kita. Allah ngendika duribat alaihim mudillatu aina masukifu illa bihabli minallah. Dimanapun kamu berada, kamu berpotensi menjadi orang yang terhinakan, kata Allah, kecuali jika kamu senantiasa menjaga hubungan baik kepada Allah dan kepada sesama manusia, dan kepada dan kepada manusia. Jadi bukan pilihan, bukan opsi. Karena kenyataannya Bapak Ibu, ada orang yang ke atasnya bagus tapi kepada sesamanya kurang, maka dia pasti hina di hadapan, minimal di hadapan manusia, bahkan di hadapan Allah pun juga, karena Allah tidak kehendaki yang seperti itu. Maka ini dijaga betul, komunikasi ke atas diperbaiki, komunikasi kepada sesama, interaksi kepada sesama, hasanin tadi dengan akhlak yang baik itu juga diperbaiki terus. Ini insya Allah akan menjadikan mudah dan mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun di hadapan sesama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kami berpesan sebagaimana pada orang yang mau berhaji, mau bersafar, wattaqallahu taqwa wa ghafara dzambaka wa yassara lakal khaira haitsu ma kunta. 3 hal ini monggo, ini menjadi misi panjenengan. Bekal takwa
disiapkan betul dari sekarang, dan haitsu makunta, dimanapun tetap dibawa. Namanya bekal kan tidak boleh ketinggalan. Dan yang kedua, misi kita berhaji Bapak Ibu adalah mendapatkan ampunan dari Allah. Dan yang ketiga, wa yassaralakal khaira haitsu makunta. Allah mudahkan Bapak Ibu berbuat kebaikan, beramal saleh di mana, dan itu dengan akhlak yang baik tadi. Nah, ini saya rasa Bapak Ibu sekalian harus kita pegang untuk bekal perjalanan haji maupun perjalanan hidup kita di dunia ini. Kira-kira begitu. Terima kasih Pak Sigit. Kalau sebenarnya kita masih ingin berlama-lama dengan Pak Sigit Warsita, tapi memang durasi yang tidak memungkinkan kita. Terima kasih sekali Pak Sigit atas ilmu dan cerahannya pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi rujukan kita bersama yang dapat dipedomani Pak jamaah haji yang insya Allah nanti akan berangkat. Mudah-mudahan ibu bapak mendapatkan haji yang mabrur. Amin. Dan bisa membawa bahwa pulang haji itu mencerminkan jiwa-jiwa berakhlak baik seperti tadi. Terima kasih Pak Sigit dan ibu bapak jamaah haji. Jangan lupa untuk terus ikuti manasik haji yang diselenggarakan oleh Kanwil Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih atas atensinya, dan kami berdua, saya Pak Sigit Warsita, minta maaf jika ada kesalahan maupun tingkah laku. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.